kan Om UMKM, Iya, ketika iya. ini Om sounding di ABJI, terus yang besar duluan jebret. Karena udah pastilah mereka selangkah dua langkah lebih maju kan ya dari Ya di itu tadi, bisnis ya. itu tadi, Mas. Tadi Mm-mm. jangan sampai ya teman-teman ISP yang baru ISP ini, Mhm. yang awalnya dia RT RW net, kena jebakan Batman lah ya, Mhm. atau kena masalah hukum, akhirnya dia harus ngurus izin. Tapi begitu dia jadi ISP, malah mati. Iya, rata-rata gitu. Iya, awalnya dia bisa hidupin keluarganya, hidupin orang banyak dari usaha yang dia lakukan tadi. Tapi begitu dia pegang izin, harus VIP, publik. Minimal 20 kali lipat dia beli IndiHome lah dulu. Terus 20 kali harus sewa IP transit dari dan metro. Tuh, harus sewa metro. Kalau Location aja harganya sama-sama IndiHome-nya. Nah, itu dia. Jadi begitu dia SP malah mati. Jangan sampai. Oke, selamat datang kembali di podcast Terdepan Membuka Akses. Ya, saya Dedi. Di sini ada Om Mangara. Ini orang hebat. Kita kedatangan orang hebat kali ini. Om Mangara ini adalah Dewas ABJI. Ya, benar ya Pak? Benar. Ya, Dewas ABJI tahun 2018 ya, sampai sekarang. Bentar lagi lah. Berakhir. Bentar lagi jadi ketum ya. Amin. Bentar lagi jadi ketum. Iya. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang penasaran sama tempat ini Love Coffee ya. Love Coffee ini ada di Renon, deket sebelahnya Gereja Katedral Denpasar. Ya, yang mau kesini silahkan ngajak istri, ngajak pacar. Ya, biasanya dapat diskon Om. Ngajak pacar 10%. Bawa nama apa nih? Ya, bilang Jinom aja. Ya, dapat 10%, bawa istri dapat 20%. Bawa pacar sama istri, nah itu 80% tuh diskonnya. Kalau berani. Kalau berani. Oke. Di sini kita coba kalau kami ini kan ya di Jinom atau teman-teman yang lain ini kan perusahaan baru kebanyakan. UMKM juga gitu ya. Kadang kita suka ngulik-ngulik nih solusi-solusi buat teman-teman kan gitu ya, dari yang sudah punya pengalaman kayak Om Mangara ya. Nah gitu biasanya. Belajar. Ya, belajar. Ya ini kan udah sampai jadi dewas kan itu ya, pengalaman pasti tinggi ya kan. Gitu. Om Mangara ini perusahaannya apa Om? Media Nusa Permana. Media Nusa Permanan. Oh, Permanannya aku tahu, Permanannya. Iya, berarti bagus brandingnya. Itu letaknya domisili di mana? Di Batam. Di Batam. Di Batam dan kita beroperasi di Sumatera. Oh gitu. Berarti cocok sama Om Zul ya. Ya, di Bali, di Batam itu. Biasanya kan yang dominasi itu Jawa ya. Jawa Jakarta. Ini daerah nih ya, cocok banget. Om Mangara di sana sebagai apa? CEO-nya. Ya. Oh, CEO-nya ya. Itu lebih kemana ya? Jualan internetnya broadband? Lebih ke corporate. Kita lebih ke corporate, tapi pasca pandemik ini kita juga sudah mulai. Retail juga. Ini baru aja retail. Gelar jaringan dong. Ya. Sekarang masih bekerja sama. Bekerja sama ya. Ini nanti yang kita bahas. Oke. Jadi intinya di industri ini kan kita banyak solusi. Iya. Salah satu misinya ya, open access tadi. Iya, open access. Oke, itu kan ada di misi kita yang kedua kan. Oke, kalau di open access itu maksudnya semua ISP bisa ikut di sana, gitu. Oke. Jadi ada perusahaan jaringan. Karena begini, perusahaan jaringan itu kan pelanggannya adalah ISP ya. Pastinya begitu. Ya. Ada juga yang mereka director. Jadi ada beberapa juga yang pelanggannya hanya ISP. Jadi kalau ISP-nya berkembang, penyelenggara jasanya berkembang, automatically penyelenggara jaringannya juga akan berkembang. Karena pasarnya itu. Ya, pasar itu. Kadang kan teman-teman ini sekarang kondisinya ketika dia buat ISP, Om, mereka itu banyak langsung gelar jaringan sendiri. Iya.
biasanya RT RW-net ya Om ya. RT RW-net mereka mereka cari izin ISP, terus gelar jaringan sendiri. Habis itu banyak yang nggak kepake. Maksudnya ya set ID-nya banyak yang nggak kepake lah gitu. Sering jadi masalah begitu kan, sayang sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada solusi open access kan lebih enak. Ya, cuman harganya ini paling ya harus berbagi nih ya. Harganya ini biasanya. Jadi kan sekarang memang adalah beberapa RT/RW-net yang langsung bangun jaringan karena ketidaktahuan, kurangnya sosialisasi. Itu salah satu misinya juga ya. Di industri kita ini kan tidak bisa, tidak ada izin melekat. Penyelenggara jasa itu tidak ada izin melekat. Jasa, infrastruktur. Tapi hal-hal seperti ini juga masih bisa disolusikan sebenarnya. Selagi tidak menyalahin regulasi, kan intinya seperti itu. Di penyelenggara jaringan kan itu tidak ada jasa jual kembali jaringan, nggak ada. Di penyelenggara jasa ada, tapi di penyelenggara jaringan itu tidak ada. Tapi yang ada boleh menghibahkan. Ya, atau kalau bekerja sama nggak ada juga kata bekerja sama kan. Ya, tapi ABJI mungkin bisa menjadi apa ya? Menengahin hal ini, Pak. Supaya secara regulasi dia tidak disalahkan. Karena begini, contoh misalkan ISPA dia punya izin penyelenggara jasa sekaligus penyelenggara jaringan. Di penyelenggara jaringannya dia kan punya target juga, dia kan punya komitmen juga. Nah, saat ada ISP baru butuh membangun jaringan, ya kan bisa menggunakan izin ISP yang tadi. Jadi gimana model kerjasamanya itu nanti ABJI yang nengahin. Ya biasanya buat ISP yang baru ya itu semangatnya kan berapi-api sekali. Iya. Ketika dikasih sosialisasi izin ya mereka cari 2 izin itu. Keduanya dicari. Cuman budget mereka kan UMKM. Masalahnya gitu. Sering sekali ini terjadi. Ini dilema ini. Jadi gini, kadang-kadang kita mikir juga ya. Kan ada beberapa ISP itu ngomongnya dia kan untuk internet di daerah-daerah terpencil ya. Mereka hidup mengerti bisnis ini karena pengen lihat keluarganya yang di kampung ada internet juga. Kan begitu ya. Niat awalnya kan niat baik. Niat awalnya niat baik. Jadi tapi terkendala masalah infrastruktur. Awal mereka mulai dengan wireless gitu. Tapi mengingat permintaan yang cukup banyak, akhirnya mereka memberanikan diri menggelar fiber optik. Karena memang sekarang sudah cukup mudah ya. Cukup murah. Kalau dulu awal-awal kita ISP, bayangkan EVO aja udah buat langsung sakit perut karena harganya. Harga jasanya masih mahal, terus kabelnya juga masih mahal, dan izinnya juga nggak gampang. Iya. Balik lagi ke tadi, sementara penyelenggara jaringan belum nyampe ke sana. Ini gimana solusinya? Iya itu gimana solusinya? Gitu ya. Karena kalau misalkan di kampung ya kontur daratan di Indonesia kan ya gitu ya. Jadi ada rumahnya, ada sawahnya, ada kebunnya, baru rumah lagi. Betul. Gelar EVO-nya jadi nggak efisien. Inilah yang akan kita perjuangkan juga terkait hal-hal seperti itu. Kan di undang-undang itu kan niatnya untuk membuat segala sesuatu teratur. Bisa dikontrol kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan ada undang-undang yang di atasnya lagi yang lebih tinggi sebenarnya. Bahwa mendapatkan informasi itu adalah hak warga negara juga. Nah, jadi ini yang mungkin dasarnya kita akan coba perjuangkan terkait penggelaran jaringan fiber optik ini. Tapi mungkin ini ada syarat ketentuannya. Seperti waktu wireless dulu, infrastruktur wireless kan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 itu tidak ada juga mengikutsertakan infrastruktur wireless pada saat itu 5,8. Tapi akhirnya ada aturan itu, PP kalau nggak salah ya. Jadi
ada izin kelas. Kita bisa menggunakan frekuensi 5,8 dengan syarat ketentuan. Nah, maksudnya yang FO itu nanti seperti apa diperjuangkannya? Apakah misalkan kalau di kampung-kampung bebas gelarannya? Kurang lebih gitu? seperti itu yang ya? kita majukan, tapi bukan mengganti undang-undangnya, tidak akan mungkin. Tapi mungkin peraturan di bawahnya. Atau nggak perlu izin peraturan menteri atau peraturan dirjen. Nah, khusus yang penyelenggara jaringan belum masuk. Ya, jadi ISP boleh lah, gitulah ya, kira-kira gitu. Yang bakal diperjuangkan. Jadi nggak bakal sulit nanti. Mungkin izin ISP aja dulu satu kan itu. Betul, biar nggak terpaku sama komitmen. Betul. Ya. Intinya sebelum itu jangan, karena kita nggak boleh melanggar regulasi. Tapi itu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena kan pemerataan internet ini kan penting. Jangan nanti kita ISP begitu tumbuh tapi di kota besar semua. Iya. Ini kan sudah bagus nih, banyak ISP tumbuh dan mereka itu di kota-kota kecil. Niat awalnya itu niat baik. Sekarang kan katanya komitmen ISP ini cuma satu daerah juga bisa kan? Gitu ya? Bisa. Cuman jaringan yang belum. Jaringan yang belum. Oke. Jadi yang betul-betul UMKM berarti seharusnya bisa kan gitu ya? Nggak perlu berpikir pengembangan ke daerah lain mereka kan gitu sebenarnya. Aturannya belum bisa. Belum bisa. Aturannya sekarang itu belum bisa. Regulasinya belum mengatur itu. Ya itu yang harus kita perjuangkan kan begitu. Jadi sebenarnya ngurus izin data blok paket switch juga nggak rumit sekarang. Problemnya teman-teman ini kan kekhawatirannya adalah komitmennya. Komitmen per tahunnya sampai 5 tahun ke depan. Kan begitu. Orang ini aja belum tentu baliknya kapan. Udah mikirin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kadang-kadang ini kayak bisnis jebakan loh. Ya. Kadang teman-teman itu nggak ngerti komitmen, oke, nah tangan dia di daerah mana aja, terus tiba-tiba tahun depan dimintain. Betul. Nah, udah bingung udah. Satu hal lagi yang belum diketahui teman-teman ini kan juga mungkin untuk kabel ini kalau berhenti gelap, tidak tumbuh. Iya. Karena okupansinya sekarang kan rata-rata itu 10% sampai 15%. Apanya tuh 10%? Dari jumlah jaringan yang dibangun. Tumbuhnya? Iya, pasti isinya. Jadi kalau dia bangun 1000, mungkin pelanggannya paling tinggi 200. Iya, benar. Belum tentu juga. Itu dia, kan paling tinggi saya bilang. Kalau kita biasa sama wireless kan nembak kemana aja bisa. Kan gitu ya. Kalau FO kan ya cuman segitu gitu loh. Kadang kalau nggak punya kemampuan marketing yang bagus, selling atau branding yang bagus kan jadinya sering terbengkalai itu. Saya sering jalan-jalan ke tempat teman, ya ODP-nya banyak yang kosong. Makanya, kecuali dia banting harga di sana. Nah, jadi kan dia akan menambah wilayah, maka memperluas wilayahnya baru dia akan tumbuh. Nah, ini kan suatu yang teman-teman itu nggak pikirkan juga. Jadi balik lagi tadi, kami juga nanti ya akan memperjuangkan pastinya wireless. Karena seperti teman-teman Ginom lah, seperti Ginom dari awal kan bangun ISP ini tentunya infrastruktur yang wireless dibangun yang pertama pasti wireless. Sudah semakin tumbuh, baru berpikir mengenai infrastruktur fiber optik. Sekarang begitu sempitnya frekuensi yang kita bisa pakai kan. Nah, ini juga harus kita perjuangkan. Ya, aku beberapa kali sih nanya itu sama Om Zul sebenarnya. Ya, beliau juga ya bakal diusahakan kan itu. Sekarang caranya gimana Om? Kira-kira katanya kalau Om Zul bilang ya memang itu sulit tapi bisa katanya. Ya sulit tapi bisa, benar. Itu caranya gimana sekarang? Jadi kan izin kelas ya 5,1 5,8 menurut kami itu bukan solusi karena sudah banyak yang menggunakan frekuensi itu. Kalau dulu kan nyarinya sampai berdarah-darah nih katanya tuh. Nah, kalau sekarang gimana nih? Darah siapa yang dikorbankan? Enggak begitulah. Enggak harus berdarah. Jadi intinya pemerintah kan sebenarnya pasti ngelihat niatnya sama, pemerataan internet toh. Iya. Pasti. Karena untuk mengkonekkan Indonesia Raya ini menurut saya tidak bisa fiber optik. Ya. Karena kita terdiri dari kepulauan. Bukan 5 pulau aja, tapi beribu-ribu pulau. Jadi wireless dan ISAT itu bukan solusi.
wireless strategis sendiri itu. ya, untuk wireless sendiri kalau dengan keterbatasan frekuensi yang sekarang ya itu akhirnya jadi tidak bisa kita lakukan. Pemerintah akan lihat itu juga sebenarnya, tinggal kita sampaikan datanya kan gitu ya, kita buat kajiannya. Saya rasa pemerintah tahu lah, kita tetap bayar. Iya, saya harap sih pemerintah karena kita nggak bisa merubah undang-undang di atasnya kan. Kita kan tetap bayar, tapi mungkin ada dispensasi lah untuk ISP lebih murah lah. PHP lebih murah. Betul, tapi frekuensinya juga jangan frekuensi yang terlalu di atas. Nanti jaraknya terlalu pendek juga. Ya kalau boleh yang jaraknya panjang. Masih 5 GHz mungkin. Iya, jaraknya jauh. Dan perangkatnya dijual bebas. Betul, jaraknya jauh dan kapasitasnya, bandwidthnya bisa besar. Kan itu yang kita cari. 30 kilo, 40 kilo. Jadi kalau ada di sini mau mendeliver layanannya ke Gunung Kidul contohnya, ada beberapa desa di situ udah bisa. Kalau tunggu infrastruktur jaringan, siapa yang mau nyampe? Siapa yang mau gelar kabel dari bawah ke atas? Itu kan pertanyaan itu. Jadi sampai kapan mereka bisa mendapatkan layanan internet? Apakah ini berikut juga backhaul-nya, Om? Maksudnya backbone-nya juga misalkan pakai ya mikro lah. Ini kan ya, sekarang kan kebutuhan broadband kan makin besar ini. Kan itu tadi solusi untuk backbone-nya, itu solusi untuk terangnya itu. Oh gitu. Terang antar POP-nya. Kalau untuk LASMA aku rasa dengan 5,8 dan 2,4 itu udah nggak ada masalah, semakin dekat dia kan nggak ada interferensi. Oke, ini yang baru aku tahu. Ya, problem kita itu kan di backbone. Ya, kalau untuk area satu wilayah saya rasa nggak akan banyak interferensi. Ya. Kayak microwave sekarang kan BHP ya kira-kira 7 juta, 8 juta. Ini kan lumayan berat dan itu bayar setahun. Betul. Ya, bayar setahun. Kalau misalkan ada apa-apa 2 bulan udah harus turun, ya rugi banget itu. Rugi banget. Saya merasakan soalnya. Ya, boleh, silakan. Rugi banget itu. Kita pernah provide ke Nusa Penida, Nusa Penida, terus ya ada masalah, akhirnya 3 bulan turun. Ya lumayan biayanya. Itu dia. 8 juta itu. Kalau itu tadi bisa dipenuhin ya, itu tadi bisa dipenuhin. Contoh Ginom, ini kan layanannya banyak nih di Jawa, saya dengar sudah lumayan banyak juga coverage-nya. Nah, contoh reseller semua. Ya, contoh di Bali inilah teman-teman akan kan terdesak nih, mulai main ke pinggiran nih, karena di kota kuenya sudah berbagi ya, kurang lebih berbagi. Karena Bali ini termasuk wilayah yang banyak dilirik sama teman-teman juga. Saya rasa anggota paling banyak selain Jakarta ada di Bali kayaknya. Ya, yang keluar dari Bali banyak, yang masuk juga banyak gitu sebenarnya. Ya itu dia. Jadi kan teman-teman akan ke pinggir nih, coba mendeliver layanannya ke yang belum dilirik oleh teman-teman yang lebih besar nih, kan gitu ya. Kan pasti kan pasar kan begitu nih. Nah, begitu nanti Ginom semakin besar, pasti infrastruktur jaringan baru muncul. Ngelihat di sana Ginom kapasitasnya udah berapa giga, di sana di kapasitasnya berapa giga, itu baru mulai karena udah ada makanannya. Yang lain ikutan. Nah, ini ikutan pasti kelar. Tapi sebelum itu kan itu tadi, sebelum itu gimana kita bisa mendeliver kita memperpanjang POP kita yang ada di Denpasar ke desa tadi. Ini kan tadi itu butuh backbone. Nah, ini harus frekuensi yang tidak mudah terganggu kan gitu ya. Kalau pakai 5,8 lagi itu problemnya, akhirnya gonta-ganti frekuensi, si teknis pun pengen cepat, akhirnya itu tadi bersinggungan lagi ke frekuensi yang dipakai oleh BMKG. Padahal niatnya kita nggak pengen ganggu BMKG, tidak. 5,8 itu terlalu sedikit juga, Om. Iya, makanya mungkin bisa jadi backbone. Makanya minimal 100 Mbps lah. Ya itu dia. Bisa lewatin. Dia. Jadi kan kita terlalu memaksa kan, kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan. Ini harus kita sampaikan ke pemerintah ya, yang punya yang membuat regulasi. Semoga ada aturan turunannya yang memudahkan kita. Nah, itu dia. Ya, saya harap sih pemerintah, memang ini strategis banget kan ya, wireless ini frekuensi terutama. Cuman jangan sampai pemerintah nih malah jualan.
Gimana Ya, maksudnya malah pemerintah ini jualan frekuensi lah. Jadi ini kan kebutuhannya untuk masyarakat banyak gitu ya. Maksudnya ya dimurahin lah. Kalau gitu jualan ya. frekuensi memang frekuensi itu masuk dalam sumber daya. Iya sih, Ya, gitu. masuk dalam sumber Ya daya misalkan yang harus dikelola oleh contohnya negara. misalkan satu ISP aja 1 juta misalkan ya. 1 juta dikali 600 ISP kan 6 juta. Mungkin dia punya 10 link ya. Ya mungkin di total 6M dapat lah, tapi sedikit ya. 6M. 6M itu sedikit ya. Sedikit. Kalau bagi negara itu sedikit. Iya. Kalau bagi negara itu sedikit, bagi UMKM, wah itu besar. Itu besar. Besar sekali. Belum tentu nyentuh angka itu kali dalam setahun. Penjualannya yang UMKM kan begitu ya. Iya, buat 1 link 8 juta itu mikir berapa kali UMKM. Iya. 1 link untuk ISR itu loh. Itu teman-teman bolak-balik nanya itu aja. Bisa lebih murah? Nggak ada udah aturan undang-undangnya begitu, nggak bisa ditawar gitu. Ya itu tadi kan dulu ini kan gini ya. Ini kan sekarang kan teknologi makin canggih. Iya. Itu mungkin kan semua BTS operator juga kan menggunakan benar. wireless. Ya. Jadi itu akan mengganggu jika frekuensi itu dipakai oleh banyak orang kan gitu ya. Sekarang kan infrastrukturnya operator juga sudah fiber optik sebenarnya. Ini kan banyak sebenarnya frekuensi yang bisa digunakan. Harusnya ya. Ini yang kita data inilah yang harus kita punya. Kita sampaikan kan. Kajiannya, datanya harus kita serahkan juga. Oh iya, ini kalau misalkan Om perjuangkan ISR ini dengan gratis atau murah ke depan kan gitu ya. Murah lah ya ke depan. Berarti kan dampaknya juga dipakai sama operator besar juga ya. Iya. Jadi gimana ya? Makanya kan mungkin itu tadi. Ya ini tak mudah. Iya. Tak mudah, tapi bisa. Iya. Karena niatnya kan pasti sama. Pemerintah sekarang ini membuat aturannya cukup mudah. Aturan pembuatan ISP mudah, pembuatan data flow paket switch mudah, ulu-ulunya juga dipermudah, kan begitu ya. Niatnya kan pemerataan internet. Kita diminta oleh pemerintah ikut andil, ikut serta untuk memajukan internet Indonesia. Untuk mendeliver internet ke daerah-daerah yang operator belum masuk. Kan begitu ya. Mungkin hanya di beberapa daerah gitu ada diskon BHP-nya mungkin ya. Gitu mungkin ya. Syarat ketentuan. Iya. Saya berpikir how to-nya itu dari tadi. Itu gimana caranya ini ya? Gimana caranya? Biar kasihan juga kan Om UMKM. Ketika ini Om sounding di ABJI, terus yang besar duluan jebret. Karena udah pastilah mereka selangkah 2 langkah lebih maju kan ya dari di bisnis ya. Itu tadi, Mas. Jangan sampai ya teman-teman ISP yang baru ISP ini yang awalnya di RT/RW-net kena jebakan Batman lah ya, atau kena masalah hukum, akhirnya dia harus ngurus izin. Tapi begitu dia jadi ISP malah mati. Iya, rata-rata gitu. Iya, awalnya dia bisa hidupin keluarganya, hidupin orang banyak dari usaha yang dia lakukan tadi. Tapi begitu dia pegang izin harus VIP publik. Minimal 20 kali lipat dia beli IndiHome lah dulu. 20 kali harus sewa IP transit dan metro. Harus sewa metro. Location aja harganya sama-sama IndiHome-nya. Nah, itu dia. Jadi begitu di ISP malah mati. Jangan sampai. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi sama aja dibikin izin mudah pun kalau langsung akhirnya dia mati suri. Ya, mati dengan sendirinya. Makanya perlu sosialisasi ya mungkin ya dari Om mungkin. Ini loh cara mainnya yang benar begini, yang murah begini caranya. Nah, oke gitu ya. Nah ini kadang yang menurut saya sih lemah ya di ABJI karena teman-teman bingung. ISP baru ini bingung. ABJI ini gunanya apa? Gitu. Sampai gitu ya. Ya itu harus kita perbaikin. Itu yang harus kita perbaikin ya. Itu yang harus kita perbaiki. Banyak teman-teman nanyakan itu juga ke saya. Sekarang kan abang itu di dalam. Kan gitu ya. Benar. Ya benar. Saya di dalam sebagai dewan pengawas. Sebagai pengawas. Kan gitu ya. Apa yang terjadi kenapa begitu? Kami kan mengawasi kinerja dari ngurus yang sekarang pastinya kan gitu ya.
mengawasi anggaran yang dibuat oleh pengurus, mengawal amanah Munas, yaitu apa itu ya program kerja, kan gitu ya, itu yang kita kawal. Tapi untuk membuat tadi, yaitu tadi manfaat tadi lebih kerasa, ya harus masuk sebagai ketua umum. Saya rasa itu. Jadi dengan masuk di dalam jadi pembuat kebijakan, itu yang saya akan coba perjuangkan, bukan coba saya akan perjuangkan. Aku mau tahu sedikit soalnya supaya lebih terasa oleh anggota. Aku mau tahu soal program kerja ini, apakah itu sudah jadi pakem, udah kerjain itu aja, kayak gitu ya? Ya itu. Sebagai pengurus ya kerjain itu aja. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang ya menurutku perlu sesuatu yang fleksibel, kayak tiba-tiba ada pandemi gitu. Ya. Kan prokernya belum ada. Iya kan? Nah itu gimana? Ya kan modelnya. Intinya proker itu kan bukan kitab suci. Yang harus akut harus dilakukan habis itu. Nah, tapi itu kan panduan. Itu yang harus dilakukan pertama. Nah itu yang disepakati oleh anggota untuk dikerjakan oleh pengurus kan begitu. Setelah itu setelah itu ada hal-hal yang bisa membantu teman-teman, ya nggak salah juga dilakukan. Gak masalah ya, misalkan sekarang yang lagi isunya kan penertiban, kan gitu. Sosialisasi kita diam kan nggak bisa. Oh aku nggak ada, itu nggak ada di program kerja. Nah, itu maksud aku nggak kerjain, nggak begitu. Nggak begitu. Berarti kan nggak salah juga dong. Nggak begitu. Tapi acuannya harus program kerja. Program kerja. Jadi dari program kerjalah kita menentukan kabit-kabitnya, kabit-kabit apa aja. Baru nanti kita breakdown lagi kan gitu ya. Tuh. Ini menarik nih, saya karena kita ISP baru Om, jadi nggak ngerti program kerja apa itu, nggak ngerti ya. Ternyata kita baru diajarin nih, semuanya ada di proker gitu. Nanti diketok palu di Munas. Lalu saya baru ngerti gitu. Urusan begitu.